Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sebuah perjuangan kita boleh ada di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini akan terus mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu Tuhan. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. 2-3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Haleluya. Sebuah ayat seolah-olah, kenapa saya katakan seolah-olah ayat ini hanya untuk para pemuda, padahal sebenarnya bukan. Ada yang tersirat di dalamnya supaya kita semua boleh memahaminya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah nasihat kepada orang-orang muda untuk mengingat akan penciptanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini mulai kita dari lahir, bertumbuh besar, semakin besar, bahkan menjadi seorang yang muda, ya, baik itu pemuda, baik itu pemudi, bahkan akhirnya kita menjadi tua dan akan kembali kepadanya. Tidak akan pernah terlepas bahwa saudara dan saya itu diciptakan oleh Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Maka firman Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan berkata ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu? Kenapa tidak dikatakan ingatlah penciptamu ketika engkau mulai masih kecil? Kenapa? Karena ketika kita masih kecil, mereka belum mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mana ngerti dia arti kehidupan? Ya asal mengalir saja. Dia belum mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan mengapa firman ini tidak diberitahukan atau disampaikan untuk yang sudah tua? Ingatlah akan penciptamu, hai orang-orang yang sudah tua. Tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah tua itu tidak mempunyai energi lagi, tidak mempunyai kekuatan lagi, ya, tidak mempunyai kemampuan lagi. Oleh karena itu firman Tuhan diberikan kepada yang masih muda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa muda itu sebenarnya tidak berbicara hanya faktor umur saja. Mungkin pikiran kita kalau dibilang muda itu berarti ya udah umur 12 ke atas lah ya. Padahal sebenarnya bukan di situ. Muda di sini tidak berbicara umur. Muda di sini tidak berbicara segi daripada berapa banyak usia yang sudah engkau jalani. Tetapi muda di sini berbicara di mana saudara dan saya yang masih kuat, masih sehat, masih aktif, masih produktif dalam melakukan aktivitas kehidupan kita. Berarti kita masih tergolong masih muda. Sekalipun saudara umur 50 tahun atau 60 tahun, kalau saudara dan saya masih produktif, masih aktif, masih kuat menjalankan tugas kehidupan, sebenarnya saudara dan saya itu masih muda. Orang Indonesia yang mengatakan umur 60 tahun ke atas itu sudah tua. Coba lihat orang-orang luar ini. Justru ketika mereka umur 60 tahun ke atas, mereka menjadi orang-orang yang hebat, mempunyai prestasi yang luar biasa. Presiden Amerika itu rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Ya. Bahkan di dunia bisnis atau usaha pun rata-rata mereka adalah orang-orang yang usianya sudah dapat dikatakan 60 tahun ke atas.
Bahkan ada seorang pilot yang umurnya sudah 80 tahun, luar biasa. Jadi muda di sini bukan karena faktor umur, tapi masihkah engkau produktif, masihkah engkau kuat, aktif, itu namanya masih muda. Ada seorang nenek-nenek menjadi model sekaligus menjadi penari balet, umurnya 70 tahun lebih. Saudara misalnya saya, orang Indonesia yang 60 tahun itu pensiun. Kalau di luar negeri nggak ada yang seperti itu. Jadi muda di sini tidak identik dengan seberapa banyak umur saudara. Tapi muda di sini adalah seseorang yang masih mempunyai kekuatan untuk menghasilkan. Saudara berkata, orang berkata saya ini sudah tua ya, umur 60 tahun. Wah, mama aku sudah tua. Jangan dong sudah tua. Kalau saya sudah tua, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tetapi selama saya masih aktif, masih produktif untuk melayani Tuhan, saya masih muda. Umurnya yang sudah tua, tapi jiwa saya, hati saya, aktivitas saya masih muda. Karena kita diciptakan Tuhan itu untuk bergerak, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kita lihat orang-orang yang sudah pensiun, aktif bekerja, lalu pensiun, terus di rumah gak ngapa-ngapain, penyakitan mereka jadi banyak sakitnya ketika mereka tidak aktif lagi. Makanya orang-orang pensiunan yang pintar sekarang pasti mencari kesibukan setelah pensiun. Supaya apa? Supaya tetap sehat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa firman ini ditujukan kepada yang masih muda? Karena orang-orang yang merasa dirinya masih muda atau masih kuat, masih produktif, biasanya lebih dominan mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan membangun hubungannya dengan Tuhan. Karena masa muda ini paling rawan. Masa muda ini paling rawan, dan masa muda ini paling banyak diincar setan. Kenapa? Karena kaki kita masih lincah bergerak. Dan ketika ada seorang pemuda terjerat di dalam sesuatu yang membinasakan, itu pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Karena pemuda itu biasanya temannya banyak, ya kan? Lingkungannya banyak. Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka firman Tuhan mengatakan, ingatlah akan penciptamu ketika engkau masih muda. Muda, sekali lagi saya tidak katakan faktor umur, tapi ketika engkau masih aktif, masih produktif, kita harus mengasihi Tuhan. Seorang yang masih muda biasanya, saudara tahu, biasanya lebih gampang dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka banyak pemuda-pemudi yang terjerat di dalam seks bebas, terjerat di dalam obat-obat terlarang, narkoba. Kenapa? Karena memang itulah incaran setan. Pemuda itu kalau yang tua diincar setan udah gak ada kekuatannya lagi. Berjalan aja sudah tertatih-tatih, gak bisa kemana-mana. Tapi kalau masih muda, gampang dipengaruhi setan. Oleh karena itu saat siang hari dibilang mana engkau terjerat di dalam jeratan setan atau iblis, baik itu jeratan seks bebas atau jeratan obat-obatan terlarang, putuskan, keluar dari sana. Karena engkau harus tahu bahwa ketika masih muda inilah sebenarnya kekuatanmu yang sangat diperhitungkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9.
Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggambarkan bahwa pemuda itu dalam kemudaannya sangat mudah dipengaruhi. Maka di sini dikatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Pemuda ini, orang yang masih muda, itu biasanya banyak dipengaruhi oleh hati, ya kan? Mata atau kedagingan kita. Kita merasa masih mampu, masih kuat, masih sehat, sehingga apa? Tar dulu dah, kenal Tuhannya ntar dulu, setianya ntar dulu, tunggu waktu kan? Nunggu waktu apa? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda atau seseorang yang merasa masih muda lebih banyak jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena memang itulah targetnya iblis. Iblis gak menargetkan orang tua, menargetkan yang masih muda. Karena masih muda ini kalau sudah kena menjadi target, tuanya pun tetap milik iblis kalau tidak bertobat. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan mengikuti kata hatimu kalau di luar kebenaran. Jangan mengikuti pandangan matamu. Wah, cewek itu cantik loh, tapi kita tidak melihat siapa dia. Contohnya itu berseberangan dengan iman kita, kita tidak peduli. Gadaikan saja iman kita, yang penting dapat cewek itu. Ini godaan-godaan yang sering menggoda pemuda Kristen, pemudi Kristen, sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Karena pasangan, karena kekayaan, ya kan? Oh, dia kaya itu naksir sama aku, nggak apa-apa lah aku, nggak apa-apa aku tinggalkan Yesus, yang penting aku kan makmur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemakmuran yang saudara inginkan sejauh mana? Haleluya. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan juga mengingatkan. Tadi kalau dikatakan bersukarialah, tetapi ingatlah. Di sini dikatakan, tetapi ketahuilah, ingat. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Haleluya. Membawa kita bukan ke pengadilan negeri, bukan, ke pengadilan yang terakhir. Ketika engkau harus menghadap hakim yang adil, inilah yang akan kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di masa muda kita. Oleh karena itu saat ini Tuhan mengingatkan, Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan selalu mengingatkan kita karena Tuhan ingin saudara dan saya diselamatkan. Tuhan sebenarnya tidak ingin ada yang binasa. Kalau ada orang yang binasa itu karena memang manusianya tidak mau berubah, tidak mau diingatkan, dan tidak mau kembali ke Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti. Kita akan terus diingatkan untuk kembali kepada apa yang seharusnya kita terima, yaitu kekekalan kehidupan bersama dengan Tuhan. Dalam Titus 2 ayat 6 mengatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Haleluya. Orang-orang muda itu harus dinasehati supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, menguasai
menguasai hatinya, menguasai matanya, menguasai kedagingannya. Harus kita nasihati. Ini adalah tanggung jawab orang tua. Siapa yang nasihati anak kita? Orang lain? Bukan. Kita sebagai orang tua yang harus menasihati anak-anak kita. Tapi ingat satu hal, kita sebagai orang tua bisa menasihati anak-anak kita, tetapi kita yang terpenting terutama, yaitu kita juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Satu contoh yang paling gampang, kita katakan kepada anak kita, kamu harus ke gereja, kamu harus setia beribadah, kamu harus cinta Tuhan. Tapi orang tuanya sendiri tidak datang beribadah, orang tua sendiri tidak datang ke gereja, tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin yang muda ini mengikuti nasihat orang tua? Saudara bisa menasihati anak-anak kita apabila kita mampu memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Kalau kita katakan kepada mereka setia, kita harus setia dulu supaya mereka mengikuti kita dari belakang. Itu yang harusnya kita kerjakan. Siapa yang mendidik mereka? Lebih banyak kan bersama dengan orang tua seorang anak itu. Tidak selamanya di gereja. Kalaupun ada jam-jam ibadah itu hanya jam-jam tertentu. Lebih banyak dengan kita. Makanya tanggung jawab kita yaitu memberikan nasihat kepada mereka yang masih muda. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nasihati mereka untuk menguasai diri dalam segala hal. Supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Karena anak muda itu sekali lagi rawan jatuh dalam dosa. Gampang, karena apa? Gampang terpengaruh, gampang dirayu, ya kan? Gampang terpesona, sehingga mudah jatuh di dalam jeratan setan. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak muda kita ini tetap ada diam di dalam ruang lingkup kebenaran Tuhan? Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Bagaimana seorang muda dapat menjaga kelakuannya supaya tetap bersih di hadapan Tuhan? Dengan apa? Dengan diberikan harta. Contohnya diberikan motor, belikan mobil supaya kelakuannya bersih. Bukan. Tetapi untuk menjaga kelakuan anak-anak kita yang masih muda ataupun diri kita yang masih muda ini hanya dengan firman Tuhan. Itulah yang dapat menjaga saudara dan saya, firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam diri kita dan kita praktekkan dalam hidup kita, itulah yang menjaga hidup kita, itulah yang menjaga jalan kita. Karena apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, firman itu akan berbicara di hati dan telinga kita. Jangan. Firman mampu menjaga kelakuan dan hidup saudara dan saya. Bukan harta kita, bukan anjing harga kita yang akan menjaga, tetapi Tuhan yang kita sembah saat siang hari inilah yang akan menjaga setiap langkah hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar setiap jam ibadah, firman Tuhan yang kita renungkan di rumah setiap hari, itulah yang akan menjaga, melindungi kita dari segala jeratan iblis, jeratan setan yang terus mengelilingi kita, mencari kelemahan kita. Pada saat kita lengah, dia akan masuk. Oleh karena itu jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah dan jangan pernah lemah. Mungkin kita manusia biasa, oke.
Mungkin kita mengalami kelemahan secara manusia, tetapi kalau engkau ada di dalam penjagaan, firman Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Roh Tuhan itu akan menjaga, memberikan kekuatan baru bagi kita untuk tetap berjalan mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bangga kalau kita sudah memulai ibadah kaum muda, ya remaja dan kaum muda, walaupun melalui Zoom, mereka mulai berlatih untuk melayani Tuhan. Dulu kalau kita bilang, Bang, ayo melayani ini, enggak, aku malu, aku enggak bisa, aku takut. Gak ada orang yang salah langsung menjadi orang yang dapat berkata-kata melayani Tuhan. Gak ada. Tapi semuanya mulai dari nol. Setahap demi setahap naik, akhirnya benar-benar menjadi orang yang siap untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau engkau yang masih muda ini, siapapun di antara kita yang merasa diri masih kuat, masih energi, ketika engkau mulai belajar melayani Tuhan, jangan takut. Layani Tuhan saja dengan segenap hatimu. Nanti roh Tuhan yang akan membimbing engkau. Roh Tuhan yang akan bekerja di dalam engkau. Memangnya orang yang sudah biasa berkhotbah itu dulunya memang pintar berkhotbah? Enggak. Tetapi karena penyerahan kepada Tuhan dan Tuhan bekerja beserta mengurapinya, maka dia mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita masih muda seringkali kita merasa minder. Kita merasa minder atau takut bila mana berbicara di hadapan orang tua, ya kan? Banyak yang kayak gitu. Padahal firman Tuhan bukan seperti itu. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Tuhan tidak menginginkan seorang pun di antara saudara dan saya yang dianggap rendah oleh orang lain atau dianggap rendah di mata dunia. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam dirimu. Bukankah Tuhan itu lebih hebat? Tuhan itu lebih besar. Tuhan itu di atas segalanya. Artinya bila mana saudara dan saya ini adalah anak-anak Tuhan, jangan ada yang bisa merendahkan kita karena kita masih muda. Sehingga ketika engkau di kumpulan orang tua, komunitas yang banyak orang tua, baik itu di pekerjaan, mungkin di arisan, saudara bisa tampil beda. Saudara akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Kenapa? Karena bukan karena faktor usia, tapi di sini dikatakan jadilah teladan. Haleluya. Jadi teladan. Kalau kita menjadi teladan di dalam hidup kita, teladan dalam soal apa? Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, bahkan dalam kesetiaan kita, dalam kesucian hidup kita. Kita bisa menjadi teladan sekalipun di hadapan banyak orang tua. Haleluya. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau supaya Tuhan ada di dalam diri kita sehingga kita boleh tampil beda di tengah-tengah orang yang mungkin mereka menganggap dirinya lebih senior. Tapi Tuhan kalau ada di dalam diri kita, pasti kita lebih hebat dari mereka. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah seharusnya yang kita lakukan ketika kita masih muda, masih aktif, masih kuat,
masih produktif, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ingat akan pencipta kita. Haleluya. Mengapa ini harus kita lakukan? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau bekerjalah engkau dengan serius, jangan bermalas-malasan. Banyak orang Kristen ini malas walaupun masih muda, tidak mau berjuang. Emang kau akan berjuang setelah engkau tua? Sudah tidak ada lagi tenagamu. Tetapi ketika engkau masih muda, engkau harus bekerja dengan sekuat tenaga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Haleluya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya kita tidak boleh malas-malasan. Anak muda sekarang banyak sekali bermalas-malasan, maunya hanya tidur, makan, ya kan? Bermain, keluyuran sana, keluyuran sini. Padahal justru ketika masih muda inilah, kita masih mempunyai energi inilah, kita harus membangun kehidupan kita mulai dari sekarang. Kalau sudah tua, sudah terlambat. Kita nggak ada tenaga lagi. Tetapi ketika engkau masih ada tenaga, sekuat tenagamu, engkau mengerjakan apa yang di tanganmu. Artinya apa yang dapat kau kerjakan, kerjakan. Kenapa? Karena itu tidak akan dapat kita kerjakan lagi nanti. Tidak akan dapat kita kerjakan. Sekarang apa yang bisa kau kerjakan? Kerjakan. Gak usah gengsi. Kita itu tidak makan gengsi. Kita makan berkat Tuhan. Yang artinya harus kita juga mempunyai energi untuk mengerjakan apa yang menjadi sumber untuk Tuhan memberkati kita. Masa kita cuma berdoa Tuhan berkati saya dan kita akan bekerja? Bisa? Tidak mungkin. Kalau kita berkata Tuhan berkati saya, maka kita juga harus bekerja dengan sekuat tenaga kita. Maka Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang B, di Pengkhotbah 12 ayat pertama tadi mengatakan, sebelum tiba hari-hari yang malam. Tadi ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa firman Tuhan berkata demikian? Memang ada harinya, ada waktunya. Saudara dan saya akan mengatakan tidak ada lagi kesenangan di dalam diri kita. Ketika kita sudah tidak mampu lagi berbuat sesuatu apa, ketika kita sudah tidak bisa produktif lagi, ketika kita pun harus memerlukan bantuan banyak orang untuk menopang hidup kita, itulah yang harus kita jaga mulai saat ini. Haleluya. Artinya saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku, itu artinya bahwa hidup kita ini ada kok batasannya. Usia yang uzur kalau orang sini bilangnya, sudah tua, apalagi kalau ditambah dengan renta, tua renta, itu berarti sudah sangat tua. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Haleluya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Ini dari segi umur saudaraku ya.
Padahal tadi saya katakan bahwa kita ini bukan faktor jumlah umur kita, tapi energi kita. Kalau energi kita ini sudah habis, kekuatan tenaga kita ini sudah habis, maka firman Tuhan mengatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mengapa? Karena kita tidak ada lagi yang dapat kita banggakan. Tidak ada yang dapat kita banggakan ketika kita sudah umur suntuk selain kesukaran dan penderitaan. Apa itu? Ketika masih muda kita kan masih tegak berdiri, ya kan? Lari sana lari sini sigap. Tetapi ketika sudah tua, kaki kita saja menopang tubuh kita sudah hampir tidak mampu lagi. Makanya banyak yang sudah tua itu perjalanan juga tertati-tati, bungkuk, karena sudah nggak dapat lagi menahan kaki maupun pinggangnya. Bahkan ada yang harus dituntun untuk berjalan. Bahkan ada yang harus pakai kursi roda. Kenapa? Tidak ada lagi kekuatan fisiknya untuk berjalan, untuk melompat, untuk berlari. Karena umurnya sudah suntuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau masih muda, engkau bisa melakukan apa saja. Kita boleh berbuat sesuka hati kita. Tetapi ketika engkau sudah tua, tangan kita saja sudah mulai lemah, ya kan? Kalau dulu saya bisa mengangkat beban yang cukup berat, contohnya 20 kilo bisa saya angkat. Kalau contohnya saya belanja. Sekarang saya tak mampu lagi. 10 kilo saya angkat itu pun juga sudah sangat berat menurut saya. Saudaraku yang dikasih itu, tangan kita sudah mulai lemah karena usia yang bujur, usia yang sudah suntuk. Penglihatan kita sudah mulai kabur, ya kan? Kenapa? Ada yang pakai kacamata. Kenapa? Karena mata kita sudah mulai samar-samar melihat kejauhan. Itu membuktikan bahwa umur kita sudah semakin bertambah. Kita nggak bisa kemana-mana lagi sendiri, harus ada pengawalnya. Iya kan? Orang yang sudah tua itu harus ada pengawalnya. Dulu opungnya si Reinhard itu, kalau kita meleng sedikit sudah hilang dia. Contohnya pagar terbuka saja, kita nggak tahu lagi kemana dia berjalan, dan dia nggak bisa kembali. Untung tetangga agak jauh pun kenal kita. Lah, ini kan opungnya sini, akhirnya dituntun dibawa ke rumah. Diteriakin kita, ya ampun. Padahal kita sudah cari kotak-mati kemana-mana. Tahunya dia menuju ke jalan raya, tak mau naik apa coba kalau sudah naik kendaraan, yang apa kalau ketemu. Itu menunjukkan bahwa usia yang lanjut itu sudah tidak bisa lagi berfungsi organ dalam tubuhnya, apalagi otak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita nggak bisa lagi makan enak seperti ketika masih muda kan? Makanan apa yang bisa dimakan oleh orang tua? Daging, giginya sudah ngompong, nggak bisa lagi gigit. Lemak, kolesterol, darah tinggi, udah banyak sekali. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai memasuki tahap di mana tubuh ini tidak seperti dulu lagi, tidak dapat melakukan apa-apa untuk diri sendiri, pada umumnya disitulah manusia mulai melakukan verifikasi. Apa
atau melakukan reading, merenungkan diri. Ada penyesalan ditambah ketakutan. Kenapa ada penyesalan dan ketakutan? Kenapa ya? Dulu aku masih muda kok gak mau setia beribadah. Kenapa ya dulu aku waktu masih muda kok gak mau melakukan firman Tuhan? Kenapa ya waktu aku masih muda tidak mau melayani Tuhan? Kenapa dan kenapa menjadi pertanyaan orang-orang tua yang mulai ujur, yang hidupnya ketika masih muda tidak pernah memperdulikan Tuhan. Pasti itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang tua yang tidak pernah cinta Tuhan, yang tidak pernah serius bertuhan. Pasti mereka akan merenungkan masa mudanya ketika sudah tua. Saya saja umur segini kadang-kadang masih merenungkan, ya ampun, aku dulu waktu muda seperti ini ya. Dulu waktu aku belum kenal Tuhan seperti ini ya. Itu sekarang reading, mulai reading. Saudaraku yang dikasih itu, jangan sampai penyesalan itu datangnya terlambat. Memang biasanya penyesalan datangnya terlambat ya. Tapi kalau boleh, jangan pernah ada penyesalan. Jangan pernah ada penyesalan di hari tua yang kita sudah ujur, gak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita boleh mengingat ketika aku masih muda, aku hanya memikirkan kesukaanku, memikirkan kesenangan mataku, memikirkan kesenangan dagingku. Tetapi setelah aku tua, banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami kesukaran, sudah gak dapat berbuat apa-apa lagi. Mulai kita melakukan reading. Penyesalan demi penyesalan itu akan terjadi bagi orang-orang tua yang tidak pernah mempergunakan masa mudanya untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya dulu waktu aku masih kuat, seandainya dulu aku masih muda, aku mendengar dan melakukan perintah Tuhan, mungkin aku sudah siap untuk menikmati hari tuaku dengan tenang dan tidak ada ketakutan ketika Tuhan memanggil aku. Ini akan terjadi di hari-hari tua kita ketika Tuhan memberikan panjang umur dalam hidup kita. Ayat 13, ayat 26. Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Haleluya. Tuhan menulis hal-hal yang pahit terhadap aku. Tuhan itu menulis setiap hari apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan dalam kehidupan ini. Jadi ingat saudara, dan saya katakan saudara ini punya buku dari hari-hari, punya buku harian di hadapan Tuhan, dan itulah yang akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan menulis hal-hal yang pahit. Yang pahit itu berarti tidak menyenangkan, berarti ada dosa. Ada dosa yang kita lakukan dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Jangan saudara pikir ketika kita sudah tua, masa muda kita ini, kesalahan masa muda kita ini tidak mengikuti kita. Memang Tuhan pengampun, Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita. Tetapi tetap kesalahan itu harus kita bayar dulu. Hukumannya harus kita terima dulu. Harus. Lihatlah Ayub yang dikatakan begitu salah kan? Begitu salah, begitu kudus, ternyata ada kesalahan di masa mudanya. Dan dia tidak terlepas dari
dengan hukuman Tuhan. Walaupun dipulihkan, Tuhan itu kan tidak mau saudara dan saya binasa. Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Maka penghukuman itu harus ada supaya kita sadar, supaya kita tahu untuk merem diri kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Enak dong kalau kita buat kesalahan terus gak ada hukuman. Buat aja, besok minta ampun. Buat aja kesalahan hari ini, besok minta ampun. Bisa seperti itu? Ada yang bisa seperti itu? Tidak ada yang seperti itu. Kalau kita bikin dosa, dosa ini harus kita pertanggungjawabkan walaupun kita hari ini bertobat. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau merem diri kita. Kita ini semua masih muda. Saya katakan saya masih muda. Umur 60 tahun tapi saya katakan saya masih muda. Saya bilang sama anak saya, kalau anak saya melarang, mama kau usah pergi sendiri lah, nantilah sama saya bilang, kenapa bang? Mama kan masih kuat. Karena dia takut merasa diri saya sudah tua, sedang saya merasa bahwa diri saya masih mampu mengerjakan itu. Kita harus tampil tinggi. Kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan menulis yang pahit dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Ternyata kesalahan pada masa muda kita pun harus tetap kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen menyesal ketika sudah tua. Banyak sekali saudaraku. Mereka menyesal kenapa kok dulu gak setia ketika masih muda. Kenapa tidak serius bertuhan ketika masih muda. Ketika sudah tua itu semua membayanginya. Perjalanan hidupnya itu membayanginya. Tapi kalau saudara dan saya mulai saat ini yang masih energik, masih kuat, masih gagah, masih produktif, mulai membangun diri kembali kepada Tuhan, tidak akan pernah ada lagi yang membayangi dosa yang membayangi dalam hidup saudara ketika engkau sudah tua nanti. Kita menjadi manusia yang bebas. Ada ketenangan di dalam diri kita. Ada kenyamanan yang luar biasa dari Tuhan. Karena apa? Karena kita memang hidup di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan mengingatkan, ingat akan penciptamu di masa muda. Karena masa muda inilah poin yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang Kristen setelah usia tua, setelah pensiun dari jabatannya yang hebat, baru berkata, aku mau melayani Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Banyak kan yang seperti itu. Banyak yang berkata, pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Ketika mereka sudah mulai masuki umur tua, sudah pensiun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia tidak berkata ketika masih muda, pakailah aku Tuhan? Tetapi kenapa sudah tua, ketika sisa-sisa akhir hidupnya baru diberikan kepada Tuhan? Saya tidak katakan itu terlambat, tetapi kenapa harus sisa waktu kita yang kita berikan sama Tuhan? Yang terbaik dong yang kita berikan sama Tuhan. Yang terbaik. Kalau orang yang sudah tua berkata pakailah aku Tuhan, mungkin Tuhan dari surga sana bertanya, di mana ketika engkau masih sehat? Di mana ketika engkau masih kuat? Di mana engkau ketika engkau bisa menjabat posisi yang hebat? Adakah engkau melayani? Di mana telingamu ketika aku memanggil engkau untuk melayaniku? Di mana hatimu ketika aku terus memanggil namamu dan engkau tidak memperdulikan aku? Kok sekarang setelah tinggal
tinggal sisa-sisa hidupmu, engkau berkata, pakailah aku Tuhan. Tidak salah, memang tidak salah. Tetapi ingat, Tuhan mau yang terbaik dari saudara dan saya. Sedangkan persembahan aja, dulu bangsa Israel itu kalau memberikan persembahan, itu harus domba yang terbaik, yang tidak bercacat dan tidak bercerai. Itu persembahan. Demikian juga hidup kita ini bukan hanya persembahan yang hidup, yang harus kita berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Oleh karena itu saat ini bila mana engkau masih kuat, masih sehat, masih aktif, masih produktif, jangan tunggu lagi, jangan tunggu nanti sampai kapan. Memang engkau tahu seberapa banyak umurmu. Mulailah sekarang bergerak, lakukan pemulihan diri untuk mengasihi Tuhan, sehingga ketika nanti engkau diberikan umur panjang, ketika usiamu sudah suntuk, tidak ada lagi kata penyesalan, tidak ada lagi kata rewe, apa yang kulakukan di masa mudamu. Karena ketika masih muda pun kita sudah mengasihi Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu saat siang hari ini, siapapun kita yang sedang mengikuti ibadah ini, baik engkau yang masih muda, baik engkau yang sudah berumur, tetapi ketika engkau masih kuat energimu, masih produktif, masih sehat, berikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Mulailah berbenah diri supaya tidak ada lagi penyesalan ketika engkau sudah memasuki waktu yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Terima kasih.